Polemik ijazah Jokowi selalu jadi perbincangan, terlebih pernyataan yang cukup mengejutkan dari mantan Wakapolri. Dikutip dari Tribunnews, mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno, menganggap Bareskrim Polri telah melanggar prosedur terkait penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Dia mengatakan hal semacam itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Tidak hanya itu saja, Roy Suryo pun akan laporkan penyidik ke Kompolnas. Terkait hal tersebut, advokat selebritis yang juga praktisi hukum Dr. Togar Situmorang memberikan pendapatnya. Simak sebagai berikut. Tentang pernyataan mantan Wakapolri, Bang. Ya, Bang udah baca ya tentang Ogroseno ya. Tentang belak-belakan dia bahwa menunuding Bareskrim melanggar prosedur terkait penghentian kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Bang. Ini sempat pro kontra nih. Seperti apa nih, Abang? Lihat ini, Bang. Oke, ini saya sebagai praktisi, sebagai seorang advokat, saya advokat Dr. Togar Situmorang, terkait adanya pro dan kontra atas pernyataan terkait masalah penghentian tersebut, itu diduga Bareskrim tidak sesuai atau melanggar. Nah, ini bisa saya berikan pendapat, terutama di pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu bahwa penyidik dapat melakukan atau dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan karena berbagai alasan. Dan itu ada di pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi, alasan-alasan penyidik itu, misalnya satu, tidak cukup bukti. Dan itu kedua, peristiwa itu bukan tindak pidana. Dan ketiga, penyidikan itu ditutup karena demi kepentingan hukum. Nah, demi kepentingan hukum itu, misalnya orangnya meninggal dunia. Itu diatur terkait pemberhentian suatu penyidikan oleh pihak penyidik. Jadi apa yang dilakukan Bareskrim itu tidak bertentangan. Namun ada di pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara dijelaskan yang seperti tadi saya sebut di atas. Berarti tidak benar yang dia katakan Ogroseno bahwa tidak diatur dalam Kitab KUHP itu, Bang, ya? Jadi bukannya tidak benar, memang namanya penghentian perkara itu secara eksplisit tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun kalau kita lihat di pasal 109 ayat 2 itu ada kewenangan penyidik memberhentikan suatu penyidikan dan seterusnya tadi yang seperti saya bilang. Dan juga kemarin Ogroseno juga tentang menyentuh surat edaran Kapolri, katanya, Bang, itu yang kemarin itu tentang penghentian kasus ini, bagaimana, Bang? Kenapa? Surat edaran dari Kapolri. Ya. Surat Kapolri tahun 97 menyebut tentang penghentian penyidikan, Bang. Ya. Itu gimana, Bang? Ya itu tadi. Karena yang kita pakai adalah hukum acara pidana. Kebetulan di pasal 109 ayat 2 itu ada kewenangan dari penyidik gitu loh. Jadi memang kalau dibilang penghentian itu tidak diatur secara eksplisit, tapi kewenangan ada di pasal 109 ayat 2. Apa itu kewenangan penyidik? Tadi memberhentikan suatu penyidikan dengan ada beberapa alasan. Terus kemarin juga bilang secara tegas bilang berarti tidak ada kepastian hukum, Bang, gitu. Nah, jadi kalau masalah kepastian hukum segala macam, kepastian itu apabila sampai ada putusan ingkrah di pengadilan. Namun di pihak penyidik, yaitu dalam hal ini kepolisian, itu punya yang namanya kewenangan menentukan kasus ini pidana atau bukan, itu adalah kewenangan pihak penyidik.
Jadi biar nggak menambah polemik gitu Bang. Betul. Jadi saya di sini kesempatan ini hanya untuk membagikan satu edukasi bahwa terkait kewenangan Polri dalam hal ini Bareskrim terkait ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak pelapor terkait ijazah palsu Jokowi, itu ada kewenangan penyidik di pasal 109. Walaupun kalau kita ditarik di KUHP itu tidak secara eksplisit diterangkan. Dan satu lagi Bang yang lebih dan menarik perhatian bahwa TPUA bisa lapor lagi Bang, kira laporan baru seperti apa nih Bang? Oke, kalau sudah dibilang bisa melaporkan kembali, itu kembali lagi kewenangan daripada warga negara. Namun ada juga alasan hukum, jangan sampai itu merupakan satu objek yang sama, jadi itu merupakan nibis idem. Nibis idem itu tidak bisa seseorang dilaporkan berkali-kali. Nah, sehingga daripada pendapat-pendapat ini tolong bisa diluruskan agar tidak menjadi presentasi buruk, terutama merongrong kewibawaan daripada institusi kepolisian itu sendiri. Oh, ini bisa ada berarti Bang? Ya, ini bisa idem. Ini bisa ada Bang? Ya. Dan juga satu lagi Bang, yang lebih seru lagi, kalau sudah akan laporan ke Kompolnas lagi Bang. Oh, kalau terkait Kompolnas itu apabila diduga adanya satu perilaku daripada penyidik yang memang dianggap sama pihak mereka tidak profesional, itu boleh-boleh saja. Kompolnas itu kan adalah lembaga independen. Independen berarti Bang? Ya. Oke, berarti saya bilang menegaskan bahwa boleh melaporkan balik ya Bang, tapi jangan sama, maksudnya ya, objeknya jangan sama, kan objeknya sudah terkait ijazah palsu. Jangan itu lagi dilaporin, jadi nggak selesai dong kasus ini. Berarti nggak boleh dilaporin ijazah palsu lagi Bang? Tidak boleh, objek yang lain. Gitu loh. Objek yang lain dengan orang yang dilaporin juga harus beda lah. Oh, jadi percuma aja berarti Bang? Ya nibis itu kan sama, berulang-ulang itu apa? Orang itu tidak bisa dilaporkan pidana berkali-kali. Gitu Bang. Oke, terakhir nih buat netizen Bang, tentang edukasi hukum ini seperti apa nih Bang? Jadi mari kita hormati supremasi hukum, mari kita hormati daripada hasil yang sudah diumumkan oleh pihak Bareskrim. Oleh sebab itu bagi yang tidak puas, dalam hal ini hukum dibuat bukan untuk memenuhi hasrat daripada pribadi ke pribadi, tapi hukum itu dibuat untuk membuat adanya tertib daripada warga negara di dalam menjalani daripada perkembangan hukum di sekitarnya. Saya, Advokat Dr. Togas Tumorang, meyakinkan kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.